mantan child free yang sekarang udah punya anak. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Nah loh, pasti banyak banget orang yang bakal ngejawab kayak gitu waktu denger cerita ini. Kayak, so-soan banget sih child free. Ujung-ujungnya nyesel juga kan, ujung-ujungnya punya anak juga kan. So, here it goes. Bimbang selama 1 dekade, sekarang aku udah 1 bulan menjadi orang tua. Oh, ini baru 1 bulan. Yang kita baca dulu lebih dari 1 bulan. Oke. Suami dan aku udah bersama selama 10 tahun lebih, dan kami masih bimbang sama sebagian besar hal itu. Beberapa tahun kami condong ke satu sisi, yaitu pengen punya anak. Dan di tahun lain kami condong ke sisi lain, yaitu gak mau punya anak. Kami berdua punya kecemasan, jadi benar-benar membutuhkan 2 tahun untuk diskusi dan mempertimbangkan dengan intens sebelum kami ngerasa nyaman untuk ngelangkah maju ngambil keputusan. Dan akhirnya kami mencoba untuk hamil dan berhasil. Hal-hal yang jadi pertimbanganku untuk punya anak saat aku melakukannya yaitu aku punya sifat keibuan atau mengasuh dan selalu pengen mengalami hamil. Sejujurnya aku kira kehamilan itu kayak kelihatan ajaib gitu loh. Kenyataan nggak ajaib. Kami baru aja pindah ke dekat keluarga dan aku bisa jadi ibu rumah tangga yang merupakan faktor besar untuk mempercayai kalau aku bisa nanganin masalah ngurus anak sehari-hari. Setelah 1 dekade beredukasi, bepergian, dan liburan, gaya hidup itu ya mulai bikin aku ngerasa capek. Setiap hari rasanya cuma variasi dari hari sebelumnya. Tahun ke tahun mulai berbaur bersama gitu. Aku udah ngelupain dan pengen sesuatu yang lebih memuaskan untuk ngabisin waktu. Aduh. Orang tua kami dalam kondisi kesehatan yang buruk. Ngelihat mereka menua sangat sulit bagi kami. Mereka adalah bagian besar dalam hidup kami. Kami ngebayangin gimana jadinya nanti kalau mereka udah gak ada, kalau kami gak punya anak. Aduh. Ibuku mulai ngalamin masalah kesuburan di usia muda, dan aku ngalamin menstruasi yang gak teratur juga. Kami gak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan buat hamil, atau apakah kami bisa. Jadi ya kami gak mau nunda terlalu lama. Dan juga kalau kami mau punya anak, kami pengen punya tahun-tahun awal yang sulit dalam kehamilan atau kurang tidur atau pengawasan yang lebih cepat daripada nanti-nanti. Sebagai acuan, kami umurnya di 20-an akhir atau 30-an awal. Nah, ini adalah list kekhawatiran untuk punya anak, yaitu kesehatan ibu dan bayi. Aku takut sama masalah kesehatan pada anak kami, dan suamiku juga takut banget sama proses melahirkanku. Terus kesehatan mental, aku ngalamin depresi ringan dan kecemasan yang buruk. Ada suatu hari di mana aku tuh berjuang banget buat bisa kerja. Aku nggak tahu apa aku bisa membesarkan seorang anak tanpa ngerasa aku kayak tenggelam. Terus penyesalan, kesempatan apa yang harus aku lepasin kalau aku punya seorang anak. Terus banyak wanita juga yang kelihatannya tuh gak suka jadi seorang ibu, dan itu menakutkan buat aku. Lalu terakhir, introversi. Aku seorang yang sangat introvert. Aku gak nikmatin acara sosial. 90% aku pengen sendirian. Gak terlalu yakin gimana perasaanku tentang seorang anak yang bareng sama aku hampir setiap saat. Sejauh ini pengalaman kami sih menarik. Kehamilan bulan pertama kami mencoba buat gak terlalu ngarep-ngarep lah, karena kita berdua takut buat nyesel. Kehamilan gak kayak yang aku bayangin. Kesehatan mentalku menurun. Aku terus-menerus ngerasa gak enak. Dan aku gak ngerasain ikatan apapun sama janinku. Ya seperti yang udah aku duga. Aku gak bersemangat dan ngerasa dipenuhi dengan ketakutan. Kecemasan tentang kesehatan anak kami pun melanda diriku. Segalanya jadi lebih baik di trimester kedua. Aku gak gitu sakit, suasana hatiku stabil. Kami dapat hasil yang baik dari hasil tes genetik dan anatomi. Kami bisa dengerin detak jantungnya, tahu jenis kelaminnya, dan bisa ngasih tahu itu ke keluarga. Saat-saat itu kerasa indah, seperti yang udah aku harapkan. Di akhir masa kehamilan sebenarnya nyebelin sih. Aku kebiasakan berurusan sama masalah kesehatan mental, tapi aku gak biasa dengan masalah fisik. Aku gak bisa berdiri lebih dari 1 jam tanpa ngerasa kram. Sebenarnya ya akhirnya aku ngabisin 9 bulan duduk di sofa. Persalinan berjalan lebih baik dari yang dibayangin. Kontraksiku sakit, tapi bisa ditahan sampai kami tiba di rumah sakit, dan air ketubanku pecah. Setelah itu rasa sakit meningkat dan aku dalam mode hewan meraung selama 2 jam sampai mereka ngasih epidural. Untungnya berjalan lancar sih, setelah itu gak gitu mengerikan.
Pemulihan berjalan dengan baik sejauh ini. Perutku kelihatan sangat berbeda. Ada stretch mark, kulit kendur, dan lain-lain. Payudara aku juga jadi lebih besar. Secara keseluruhan aku ngerasa kayak nggak terlalu mikirin sih, ya itu kan proses penuaan aja. Minggu pertama sangat mengejutkan, aku nggak pernah ngerasa kurang tidur selama hidupku. Seperti saat proses pemulihan setelah persalinan. Dan berurusan dengan jumlah hormon yang aku miliki. Tapi setelah minggu itu keadaan pun ya membaik. Menyusui jadi lebih mudah, aku bisa tidur dan bisa tahu dasar-dasar dalam merawat bayi. Dalam sebulan ini aku ngerasa aneh sama kenormalan yang kerasa. Aku gak gitu terlalu ngerasa berbeda sih. Rasanya kayak ya putri kami selalu ada dalam hidup kami aja gitu. Kebanyakan hobiku kan ada di rumah. Jadi aku masih bisa ngelakuin itu, walau gak sesering dulu. Aku gak punya satu momen besar untuk jatuh cinta sih sama anakku. Minggu pertama aku gak gitu deket sama dia. Tapi setelah aku harus ngelakuin itu, karena aku ngerasa aku punya cinta yang tenang dan besar ke dia. Kayak dia tuh bagian dari diriku. Beberapa hari rasanya seperti gak pernah berhenti. Dan aku ngerasa seperti didorong ke batasanku. Dan bikin aku pengen sembunyi aja di toilet. Yang lainnya sih berjalan dengan baik ya, kerasa kayak hari biasanya sebelum punya anak. Tapi saat ini kita jadi punya satu. Anehnya kesehatan mental dan fisikku justru 100 kali lebih baik dibandingin saat waktu masih hamil. Intinya aku seneng kok punya putri kecil ini dalam hidupku. Bagus. Tapi kan ini baru sebulan. Iya. Tapi emang kayak gitu sih Cim, ada yang bilang terlalu prematur gak sih untuk menilai. Ada yang bilang ada orang child free yang bilang kenapa dia child free, karena dia nggak siap untuk menghadapi masa-masa anak itu masih bayi, dimana anak itu tuh tidur terus, gangguin tidur terus dan bikin dia sleep deprived. Terus juga makin lama makin ngeselin. Jadinya di kepala dia tuh soal punya anak itu yang berat itu adalah masa bayinya, misalnya kayak gitu kan. Padahal yang kita tahu masa bayi itu juga nggak selamanya. Itu yang harus dipikirin oleh orang-orang child free. Kalau kamu cuma ngerasa masa berat itu masa bayinya, itu cuma mungkin berlangsung 6 bulan, setahun, habis itu tuh itu bukan bayi yang helpless lagi kayak dulu, beda. Cuma butuh melalui 1 atau 2 tahun yang berat. Setelah itu kan dia bakal jadi lebih mandiri juga kan. Sebagai kalau yang ditakutkan tuh misalnya masalah kehamilan, juga kehamilan kan nggak selamanya, cuma 9 bulan. Habis itu juga bakal berlalu gitu. Kecuali kalau misalnya yang ditakutkan, misalnya kayak kita nih kan takut harus nyekolahin dia 12 tahun, which is ya walaupun gak selamanya, tapi kan tetap aja itu lama banget kayak gitu. Nah, kalau di kepalaku sih yang bikin takut kan bukan sekedar itu aja, tapi kayak kebebasannya itu. Iya, maksudku nyekolahin itu dalam artian sepaket ya, yaitu dia harus stay di satu tempat dan gak boleh pindah-pindah, gak boleh kita tiba-tiba pergi-pergi. Terus juga kita harus mendampingi dia sama semua acara sekolahnya, dari mulai bikin PR sampai harus pakai kaos kaki yang benar, terus pakai seragam yang benar, terus harus ya semua soal sekolah, termasuk bayarnya juga kayak gitu. Dan selain itu kan juga banyak sih kayak tanggung jawab yang di luar itu juga, tanggung jawab membesarkan, misalnya kalau kamu itu agamis, membesarkan secara agama juga, ngajarin dia nilai-nilai itu yang menurutku sih berat untuk kita lakuin, sedangkan kita sendiri nilai itu masih kita cari kayak gitu. Dan itu jadi pertimbangan misalnya, tapi kan pertimbangan orang lain kan beda-beda. Cuman yang aku pengen kasih tahu tuh, kalau kamu itu cuman ngerasa beratnya itu waktu hamil, kayak dia ini kan, aku takut waktu hamil sama waktu masih bayi kayak gitu. Ternyata enggak ya, nggak serem kayak gitu kan. Oh iya, dijawab kan maksudnya orang ini. Nggak seserem itu. Dan menurutku emang itu bukan bagian yang serem kayak gitu. Kalau kita sih kayak ya wajar nggak serem orang. Kalau kita mikirnya kan emang nggak serem masa-masa itu gitu. Tapi ada orang-orang child free yang memutuskan untuk child free cuman gara-gara masalah 6 bulan dan masalah setahun. Iya, justru pada gitu. Itu kan soalnya bukan cuma orang child free ya, orang yang punya anak itu dia aja bilang kayak 9 bulan aku hamil, terus kamu sekarang kayak gini kayak gitu, ada orang yang kayak gitu bilang nggak minta dilahirin. Padahal kan kayak 9 bulan hamil itu bukan sesuatu yang bisa kamu ungkit-ungkit
karena itu berat atau apa, karena kita tahu faktanya 9 bulan hamil itu bukan masa-masa terberat dalam membesarkan seorang anak, apalagi kalau anak ini udah umur 18 tahun gitu kan. Masa-masa terberatnya tuh ya bukan hamil 9 bulan, tapi kita dulu ingat gak sih di sinetron kayak yang sering ada kayak gitu gak sih? Bukan kayak, aku kayak udah, ibu ini sudah hamil dan melahirkanmu, terus kamu kayak gini. meregang nyawa. Ya kali tahun 30-an dimana mayoritas orang melahirkan mati kayak gitu kan ya. Kan enggak sekarang kan. Nah makanya kan maksudnya padahal kalau yang kita tahu di modern medicine ini kan hamil dan melahirkan tuh bukan sesuatu yang terberat gitu loh. Karena tanggung jawab jauh lebih besar bahkan setelah bayinya udah keluar kayak gitu kan. Dan pertumbuhan si bayi ini kan bukan cuman 1-2 tahun doang, tapi sampai 20-30 tahun gitu kan, sampai dia jadi manusia seutuhnya kayak gitu. Dan itu adalah tanggung jawab orang tua gitu kan. Jadi ya ini bukan cuma masalah komitmen 1-2 tahun yang menakutkan, tapi kamu harus ngeliat satu series utuh dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah kayak gitu kan, semua itu harus orang tua yang ikut campur, mendampingi gitu kan. Aduh, makanya kayak ya kalau kamu kayak gini ya wajar. Cuman semoga aja kedepannya tetap mudah juga ya, semoga kayak gitu sih. Cuma soalnya kan aku tadi agak kesel aja, cuma kayak ya lo baru sebulan kan emang mau nggak mau emang namanya belajar kan ada levelnya kan. Nggak mungkin kan dia tiba-tiba suruh ngadepin teenager kan bakal pusing gitu kan. Wah mana dia ngerokok kemana-kemana misalnya, atau bolos-bolos sekolah kayak gitu, terus ngelakuin hal-hal yang menurut kamu itu melanggar aturan agama kayak gitulah, terus tiba-tiba kamunya pusing kayak gitu. Ya udah, itu menurutku ya salah satu masa terberat di mana individu yang kamu besarkan itu udah memiliki pikirannya dia sendiri dan nggak jarang beda sama kamu. Cuman ya memang benar sih, mau untuk orang yang memutuskan untuk jadi child free atau justru malah pengen punya anak, pertimbangannya tuh harus keseluruhan gitu, nggak cuma ngelihat part per part kayak pengen hamil jadi hamil terus-terusan terus beranak terus nggak mau ngerawat anaknya, cuma pengen ngerasain hamilnya doang, itu kan juga fucked up. Kalau orang yang cuma pengen ngerawat bayi doang, jadi waktu anaknya udah gede terus dibiarin gitu aja, terus dia punya anak lagi biar punya bayi lagi, itu banyak masalahnya, kenyataannya tuh banyak orang-orang kayak gitu, dan itu menurutku fucked up juga. Atau jangan sampai kamu memutuskan enggak cuma gara-gara kamu takut sama part-part yang aslinya tuh sepele gitu. Yang bisa untuk diatasi, entah itu gantian sama pasangan, entah itu yang nge-training bayinya biar bisa tidur sepanjang malam, atau bisa nyari neni malam hari kayak gitu kan. Pokoknya bisa lah ada jawaban dari segala ketakutan itu sebenarnya, kalau cuman secara teknikal yang kayak gitu. Padahal harusnya emang yang membuat kamu takut tuh bukan merawat atau apa, tapi emang secara keseluruhan emang membuat kamu mengubah dia dari bayi yang kamu lahirkan menjadi satu manusia utuh. Itu full tanggung jawabmu kayak gitu. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.